Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi manusia, yaitu pada materi kelas 11 dengan KD 3.6. Untuk KD 3.6 sendiri seperti pada gambar di samping, yaitu KD 3.6 berbunyi menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi manusia dan mengaitkannya dengan bioprosesnya serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem sirkulasi pada manusia. Pada tujuan pembelajaran pada video kali ini, yaitu siswa dapat menyebutkan struktur jaringan penyusun darah dengan tepat, dan kemudian siswa dapat menjelaskan fungsi dari struktur jaringan penyusun darah dengan benar. Untuk itu, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang darah, komponen darah, serta fungsi-fungsi dari komponen darah tersebut. Nah, sebelum kita membahas tentang darah, kita perlu mengetahui apa itu sistem sirkulasi pada manusia. Nah, sistem sirkulasi ini merupakan sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut zat yang penting di dalam tubuh manusia. Nah, sistem sirkulasi dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem peredaran darah serta sistem limfa. Nah, untuk sistem peredaran darah sendiri memiliki tiga komponen penting. Sistem peredaran darah memiliki tiga komponen penting, yaitu yang pertama, darah sebagai media, kemudian jantung sebagai alat pemompa, serta saluran darah sebagai saluran yang mengedarkannya. Kemudian, mengapa kita harus membahas darah? Karena tadi darah itu penting. Darah sebagai media yang digunakan untuk mengedarkan zat-zat yang penting dalam tubuh manusia. Oke, langsung saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang darah. Apa sih darah itu? Nah, seperti pada gambar di samping, darah merupakan suspensi berwarna merah yang terdapat di dalam pembuluh darah. Warna merah pada darah dapat berubah-ubah, bisa warna merah muda, warna merah tua. Hal ini tergantung dengan kadar oksigen dan kadar karbon dioksida yang terkandung di dalam darah. Darah juga memiliki beberapa fungsi penting di dalam tubuh manusia, diantaranya mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, mengedarkan hormon dan kinerja tubuh, mengatur pH dan suhu tubuh, serta melawan penyakit karena di dalam darah sendiri tergantung antibodi yang dapat melawan penyakit. Selanjutnya yaitu jaringan penyusun darah. Nah, di dalam tubuh manusia terdapat sekitar 6 liter darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Nah, darah yang mengalir dalam tubuh kita ini terkandung akan dua komponen utama, yaitu sel-sel darah serta plasma darah atau cairan darah. Sel-sel darah. Nah, sel-sel darah sendiri memiliki tiga komponen penting, yaitu sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit, serta keping darah atau trombosit. Yang pertama kita akan membahas tentang sel darah merah. Sel darah merah. Nah, sel darah merah atau lebih dikenal dengan yang namanya eritrosit, seperti namanya, sel darah merah ini memiliki warna merah. Nah, warna merah yang terkandung di dalam sel darah merah ini akibat adanya kandungan dari hemoglobin. Senyawa hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah ini memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu fungsinya untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida yang ada di dalam darah. Pada gambar di samping memiliki bentuk bikonkav dengan tidak memiliki inti. Kemudian sel darah merah sendiri memiliki diameter kurang lebih 8 mikrometer serta ketebalan 8 mikrometer. Kadar sel darah merah di dalam tubuh manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada yang namanya faktor usia. Jadi setiap usia, tingkatan usia, kadar sel darah merah dalam tubuh manusia ini berbeda-beda antara anak-anak dan orang dewasa ataupun yang lainnya. Kemudian sel darah merah juga dipengaruhi oleh kadarnya dipengaruhi oleh jenis kelamin. Jadi ada perbedaan kadar sel darah merah antara pria dan wanita, serta sel darah merah juga kadarnya dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya pembentukan sel darah merah. Nah, pembentukan sel darah merah sendiri terjadi di sumsum tulang belakang manusia dengan proses yang disebut dengan proses eritroporesis. Nah, pada manusia, sel darah merah sendiri mempunyai masa hidup sekitar 120 hari untuk kemudian nantinya akan mati. Selanjutnya, kita akan membahas tentang leukosit atau sel darah putih.
Nah, sel darah putih atau lebih dikenal dengan leukosit berbeda dengan sel darah merah. Jika sel darah merah tadi memiliki bentuk bikonkav, maka leukosit ini berbeda. Leukosit memiliki bentuk yang tidak menentu. Artinya bentuk leukosit ini dapat berubah-ubah. Kemudian, sel darah merah tadi tidak memiliki inti sel, sementara sel darah putih sendiri memiliki inti sel dengan ukuran sel darah putih yaitu 10-12 mikrometer. Leukosit sendiri dibentuk di sumsum tulang belakang dan jaringan limfa dengan masa hidup yang sangat sebentar, yaitu masa hidupnya hanya 12 hari. Tugas utama dari leukosit sendiri yaitu memakan kuman-kuman penyakit ataupun benda-benda asing seperti bakteri dan lain sebagainya yang masuk ke dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, leukosit sendiri dikenal dengan sebutan fagosit. Selain itu, tugas leukosit khususnya pada limfosit bisa juga bertugas untuk melemahkan bakteri ataupun melemahkan zat-zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, selain itu, leukosit juga bisa membantu untuk mengangkut zat-zat lemak. Berdasarkan ada tidaknya granula plasma di dalam leukosit, leukosit dibedakan menjadi dua, yaitu leukosit agranulosit serta leukosit granulosit. Contoh leukosit yang bergranula, contohnya ada basofil, eosinofil, serta neutrofil. Sedangkan untuk yang tidak bergranula sendiri, contohnya ada limfosit dan monosit. Nah, untuk trombosit ataupun keping darah ini merupakan komponen sel yang berbentuk kepingan dan tidak memiliki inti, serta berukuran 2-3 mikrometer. Untuk trombosit sendiri ini memiliki fungsi yang penting, yaitu fungsi dalam pembekuan darah. Nah, untuk proses pembekuan darah sendiri, seperti pada gambar di samping, proses pembekuan darah terjadi dikarenakan adanya trombosit. Nah, pada trombosit ini, trombin nantinya akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini merupakan benang-benang halus yang nantinya akan menutupi luka sehingga pendarahan akan berhenti di luka tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan proses pembekuan darah. Ini kita akan membahas tentang plasma darah. Plasma darah atau cairan di dalam darah ini terdiri dari 90% air serta 10% protein lainnya. Nah, protein plasma lainnya ini ada globulin, ada albumin, ada fibrinogen, kemudian ada antibodi, kemudian ada zat makanan dan mineral, serta ada yang namanya sisa-sisa metabolisme. Fungsi dari plasma darah sendiri yaitu untuk mengatur tekanan osmotik, kemudian untuk mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, serta mengedarkan hormon yang nantinya bekerja untuk mengatur fungsi dari tubuh manusia sendiri. Penyusun plasma darah sendiri disusun atas serum dan antibodi. Nah, serum ini merupakan bagian dari plasma darah yang tidak mengandung fibrinogen. Sementara antibodi ini berfungsi untuk nantinya melawan protein-protein asing yang masuk ke dalam plasma darah. Nah, protein yang asing yang masuk ini disebut juga dengan antigen. Nah, pada antibodi ini nantinya berperan penting dalam penggolongan darah, di mana di dalam golongan darah adanya antibodi dan antigen yang akan menentukan golongan darah dari setiap manusia. Untuk antigen di dalam darah disebut dengan agglutinogen, sementara antibodi di dalam darah disebut dengan agglutinin. Nah, untuk tabel dari penggolongan darah seperti pada di samping bisa dilihat di gambar di samping bahwa setiap golongan darah memiliki agglutinogen dan agglutinin yang berbeda-beda. Pada gambar di samping sendiri bisa dilihat untuk golongan darah A. Golongan darah A ini memiliki anti B namun memiliki antigen A. Berkebalikan dengan golongan darah B yang memiliki anti A dan memiliki antigen B. Begitupun dengan golongan darah O dan golongan darah AB, itu bisa dilihat di tabel di samping. Golongan darah ini sangat penting karena dalam pendonoran darah nantinya harus disesuaikan antara pendonor dengan resipien. Karena apabila tidak sesuai, seperti pada sifatnya, agglutinin akan menggumpalkan antigen, sehingga apabila
golongan darah pendonor dengan resipien tidak sesuai, maka akan terjadi akibat yang sangat fatal nantinya. Nah, untuk penggolongan darah sendiri bukan hanya tentang penggolongan darah ABO, ada juga penggolongan darah resus, yaitu resus positif dan resus negatif. Nah, hal ini juga harus disesuaikan pada saat pendonoran darah, karena seperti tadi apabila tidak sesuai maka akan terjadi hal-hal yang sangat fatal nantinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa mencerna materinya dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.